Halo fellow, selamat datang di channel Sasunday dan selamat datang di segmen Temu Emu, di mana aku, Emu, akan menemani kalian di dalam liputan untuk bertemu dengan orang-orang yang bergelut di dunia pop culture. Kedepannya kita bakal ada konten-konten, jadi disimak terus ya. Pernah lihat foto mainan yang angle-nya bagus, komposisinya menarik, atau mungkin latarnya yang bikin feel fotonya jadi kerasa beda? Yap, benar. Hari ini kita mau ketemu salah satu atau dua fotografer yang hobinya jepret mainan, yang bakal sharing ilmu dan pengalamannya dalam Toys Photography bareng kita. Oke, kita sekarang udah di lokasi. Aku lagi ketemu dengan siapa? Halo, nama gue Nur. Halo Nur. Halo. Nur nih sekarang sedang melakukan kegiatan apa? Lagi foto mainan sih. Dari tadi tuh lagi foto mainan. Oke, foto mainan. Ini sekarang Nurnya sedang? Lagi posing. Jadi ini action figure, ya literally action. Jadi bisa diposein berbagai macam pose. Jadi lagi dipose dulu sebelum foto. Oke, posing. Aku lihat-lihat ini mainannya cukup ini ya. Cukup bisa diposing berbagai macam pose ya. Benar. Ini mainan apa sih, Kak? Ini dari lini Bass Mode. Bass Mode. Karakternya Tubi dari game Nier Automata. Oke, Kak Nur nih fotonya pakai smartphone. Smartphone. Kenapa nggak pakai kamera, Kak? Kenapa nggak pakai kamera? Karena satu simple. Karena kan kalau kamera ya dan ada nggak bisa pakai semua lensa gitu. Jadi ya pakai HP yang lebih simple. Walaupun memang kalau indoor foto pakai diorama something itu biasanya sih pakai kamera. Cuma kalau di luar gini lebih enak pakai HP sih. Karena kamera HP juga udah oke-oke banget kok. I see. Kalau boleh tahu Kak Nur nih HP-nya apa? Ini Samsung A52. Samsung A52. Ya. Ada modenya gitu? Kalau aplikasi sih pakainya Gcam ya, Google Kamera yang diporting ke Samsung gitu. Oke. Berarti setelah ini Kak Nur ada melakukan proses apa lagi kayak editing kah atau manipulasi kah buat mainan ini? Iya, biasanya setelah difoto nanti kita pilah. Terus kalau misalkan emang ada inspirasi buat ngedit nanti diedit efek segala macam gitu. Sama grading sih paling. I see. Selain apa sih ini? Tubi ya? Tubi. Selain Tubi Kak Nur ada foto apa lagi nggak? Kalau foto biasanya sih Tokusatsu ya, Kamen Rider Tokusatsu. yang ada armornya I atau see. Super Sentai. Ya pokoknya yang robotik dan humanoid lah. Oke, berarti nggak cuma figur anime ya. Betul. Kalau yang paling suka di foto tuh kira-kira apa? Kalau yang paling suka di foto sih ya apapun ya selama lininya itu yang bisa lininya itu action figure. Jadi bisa diposein. I see. Apapun entah dari anime, game, tokusatsu atau serial yang penting bisa diposein itu. Oke, berarti kalau yang still nggak dong? Still. Iya. Oh, yang statue. Iya, Statue statue. agak kurang sih walaupun emang beberapa suka pernah motoin tapi lebih suka yang action figure, literally action. Action ya. Ya, Jadi gerakannya bisa kita atur, Betul. sudutnya juga bisa suka-suka ya. Betul. I see, bebas ya. Gitu. Oke. Kak Nur bisa foto di sini tuh bagaimana ceritanya Kak Nur? Sebenarnya awalnya itu dulu ada event cosplay. Terus nyoba-nyoba foto di sini kan sekalian kan karena kebetulan posisinya di depannya persis kan. Terus karena menurut kita aman dan asik tempatnya juga terbuka, adem lah ya. Ya udah jadi keseringan foto di sini juga gitu. Kira-kira kalau mau foto di sini tuh ada kesulitan gak sih? Challenge foto di sini. Angin. Betul. Karena sih. anginnya kenceng dari tadi tuh agak susah. Kalau misalkan figurnya dia yang kakinya heels atau hak kayak gini emang agak-agak susah sih. Dia Iya. mesti yang sepatu atau yang bener-bener napak atau pakai stand base itu mungkin lebih better. Cuman karena saya masih kurang dalam ngedit jadi mengurangi sebisa mungkin gak pakai stand base. I see. Emang sih angin ini bikin figur jatuh dari tadi ya. Betul. Tapi soal perizinan tempat tuh kira-kira ada masalah nggak Kak Nur? Kayaknya so far nggak ada deh. So far nggak ada ya? Kalaupun ada security yang patroli, kayaknya mereka cuma ngecek aja. Selebihnya nggak ada yang ganggu lah atau yang aneh-aneh. I see. Tapi selain tempat dan angin ya, itu Betul. kan force major ya. Ya, betul. Kira-kira ada challenge lain gak sih dalam fotografi mainan begini? Pose. Kalau action figurnya kan ada berbagai macam desain, ada berbagai macam bentuk armor dan bentuk karakternya lah ya. Ada beberapa memang yang agak ganjel, entah di pundak, entah di perut, atau di kaki ya kayak gini tadi, kayak gitu sih paling. Jadi dari figurnya sendiri sih.
Oh, berarti tergantung figurnya juga ya? Betul. I see. Berarti semakin mahal figurnya, semakin bagus artikulasinya, atau nggak begitu? Nggak juga. Nggak juga. Sebenarnya balik lagi ke desain sih karakternya. Desainnya ya. Ada yang memang ya tadi mungkin kalau dia full armor mungkin agak susah untuk digerakin atau diposein, tapi kalau misalkan dia modelannya sweet atau orang doang mungkin lebih mudah. I see. Kak Nur nih sudah foto mainan dari kapan? Kalau fotonya sebenarnya udah agak lama, mungkin dari pertama punya tuh 2017 something. 2017. Kayaknya 15 ke 17 kayaknya ya. Itu asal foto. Jadi baru beli, nyampe foto udah. Cuman yang bener-bener nekuninnya itu di 2020-an. 2020-an. Ya, Pas pandemi tuh. Betul, karena kita di rumah bingung kan mau ngapain ya, jadi I see. ada bahan untuk hobi lah ibaratnya. Jadi ya sampai keterusan sampai sekarang. Tuh. Awal-awal tuh foto ini apa Kak Nur? Sama sih Kamen Rider sih. Kamen Rider juga Action ya? figure juga, dari action figure kayak gitu. Awal-awal Kak Nur gearnya apa aja tuh? Kamera kah? Handphone? Justru dari awal itu memang cuman HP doang. Dari awal itu HP doang, kemudian di 2023 itu udah mulai alhamdulillah bisa punya kamera. Terus nyoba pakai kamera memang lebih enak karena kan dia layarnya bisa di tilt, bisa di flip ya. Jadi Betul. kalau misalkan kita low angle tuh nggak usah pala tuh nggak usah nepuk gitu. Jadi lebih enak. Cuma memang balik lagi untuk kesimpulan lebih enak HP sih. Oke. Kak Nur nih kira-kira ketika beli figur nih punya sendiri atau punya temen difotoin? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Cuman memang Dua-duanya ya? akhir-akhir ini karena koleksinya udah tinggal dikit, jadi mostly punya temen. Jadi lagi kumpul kayak gini, lagi kumpul atau minjem ke rumah scan foto kayak gitu sih paling. Ada ketentuan sendiri gak sih kayak gue mau fotoinnya figur yang gue suka aja lah atau yang ada di tempat gitu? Mostly ya yang disuka aja. Jadi kalau misalkan wah disuka ada ini. Cuman kalau memang tiba-tiba ada ide atau gua tahu nih karakternya, itu pasti gue foto juga sih. Walaupun 1-2 lah, maksudnya nggak sebanyak yang kalau misalkan suka gitu. I see. Oke, satu lagi nih. Kira-kira apa yang membuat Kak Nur tetap hidup di hobi fotografi figur ini? Kalau dibilang apa tetap hidup ya, karena ya ketika lagi fokus buat moto tuh ya udah lepas aja gitu, sama pengalihan dari ya masalah-masalah kehidupan lah ya. Jadi ya emang refreshing otak lah ibaratnya, dan bisa nambah apa ya, mungkin kreativitas kalau misalkan lagi foto dapat ide di tempat seperti ini terus ngeditnya seperti ini segala macam kayak gitu sih. Tapi cukup mahal ya. Maksudnya kalau beli sendiri, kalau punya orang mah ya sudah lah ya. Cuma kalau beli kan cukup dibilang mahal ya. Satu figurnya berapaan sih Kak? Kalau ditanya berapaan mungkin range-nya ratusan ribu sampai jutaan sih ya range-nya. Karena kan beda-beda tuh tergantung desain, keluaran, merek segala macam itu juga ngaruh sih. Thank you banget nih ya Kak Nur. Semoga hobi melarikan diri yang sehat ini bisa tetap membuat Kak Nur semakin sehat dari kejenuhan sehari-hari ya. Amin. Thank you. Thank you. Karena kita udah selesai nanya sama Kak Nur, kita tanya ke kakak yang satu lagi. Halo Kak, Halo, dengan siapa Kak? namaku Radit. Halo Kak Radit. Kak Radit sedang motoin apa nih kali ini? Ini sedang motoin Kamen Rider Genmu Genmunya yang God Maximum Mighty X. God Maximum Mighty X yang form keberapa itulah ya. Di apa namanya? Spesial sih, TV Television aku lupa deh sih. OVA gitu-gitu sih. Visinema. Ya, Visinema, Yang betul. sama itu Kirian. Ini memang Kak Radit milih sendiri atau gimana figurnya? Oh, ini punya teman sih. Punya teman. Pinjem. Karena harganya lumayan ya. Lumayan. Tapi emang bagus sih. Iya, ini detailnya, warna ungunya, metaliknya. Wah, itu detailnya cakep sih. Setuju. Ini lini figur apa sih Kak? Oh, ini SH Figuart. SH atau Figuarts. Ya. Jadi ya SHF lah. SHF. Sama kayak yang SHF biasa ya, cuma emang ini menyesuaikan proporsi dari Iya, proporsi dari rider asli. rider aslinya ya. Dari serial asli. Oke. Ini sekarang Kak Radit sedang melakukan posing. Yes. Karena itunya gede ya, jadi posenya sebetulnya artikulasinya cukup luas tapi agak terbatas, dan juga ini kan bentuknya gede nih, jadi fokusnya kayak fokus gerakan robot aja paling. Bener juga ya. Jadi dia nggak bisa diposein kaki satu gitu ya. Iya. Karena
kita lihat terlalu- sendiri ya badannya terlalu bulky sekali. terlalu bugar. Pasti bobot beratnya akan mengganggu pose ya. Kak Radit nih lagi foto pakai kamera apa? Saya pakai kamera Fujifilm XA20. XA20. Beda dengan Kak Nur ya. Tadi Kak Nur kan pakai Iya, smartphone. pakai smartphone. Oke, aku lihat nih Kak Radit sedang memfoto Genmu God Maximum tapi Macet. sambil jongkok-jongkok begini. Kira-kira ada teknik spesial kah atau yang Kak Radit lakukan? Iya, biasanya kalau figur kan ukurannya biasanya kalau manusia itu 1:6 ya. Jadi dia kecil banget. Jadi Benar. gimana caranya bikin figur ini ukurannya serasa seperti manusia pada umumnya. Oh iya, iya. Jadi kita ngambil angle-nya yang paling low, di mana ya sejajar dengan kaki. Jadi dia figurnya kamera lebih ke atas. Soalnya ini ada tindakan lagi, tapi so far kayak gini udah bagus. Jadi Oh iya, harus benar. low banget nih. Jadi gini. I see. Iya, Tuh. jadi nggak kelihatan rendah ya. Jadi dia kelihatan sejajar dengan railing yang di belakangnya. Oh iya, benar. Tuh. Ada point of view ya. Point of view-nya I jadi see, I see. Berarti kalau foto-foto gini baju nggak mungkin bersih ya guys. Yes. Terutama di bagian dengkul dan sikut. Iya, itu. my God. Tapi selain jongkok-jongkokan begini, kira-kira Kak Radit ada challenge lain gak sih ketika foto figur, apalagi figur yang kecil, berapa? 1:16? Iya, 16. Sempet waktu itu pernah, jadi saya ngambil literally jadi ada kolam, Iya. saya ngambil ini seakan-akan ada di tengah kolam. Oh my God. Jadi jarak kamera dengan kolam itu di atas hidung. Oh my God. Itu pernah sekali. Sama waktu itu sempet fotoin di pantai. Aduh. Air laut itu bahaya banget. Jadi saya harus benar-benar waspada sama airnya. Jadi jadi kadang-kadang saya hitungin ombaknya itu kapan, per detik keberapa. Wah, ribet sekali ya. Iya. Tapi hasilnya oke. Selama Oke. hasilnya memuaskan, saya akan melakukan apapun itu. Wah, gila. Dedikasi sekali ya. Yes. Kak Radit pakai lensa apa aja sih? Oh, ini saya pakai lensa fix. Lensa fix. Dimana dia nggak ada autofocus, nggak ada apa, semua fokusnya diatur sama kita sendiri. Manual. Manual. Oke. Jadi saya ada 2 lensa. Ini lensa Meike dengan 35 mm dan juga ini lensa Seven Artisan 50 mm. Oke, bedanya apa Kak? Bedanya lebih di focal lensnya, di mana Focal lens. semakin gede dia semakin dekat, semakin ngezoom. Oh, Saya juga ada yang 25, itu dia lebih luas jangkauannya. Jadi misalnya figurnya jaraknya cuman kayak tadi segini, 50 itu segini paling, bisa lebih ngezoom lagi. Tapi lensa 25 itu kadang-kadang dia nge-fish eye, jadi dia lebih jauh lagi. oh Itunya. begitu. Walaupun tetap tempat kameranya tetap, tapi dia nanti kayak ngelebar sendiri, jadi lingkungan yang lain juga tetap kelihatan gitu. Oh, I see. Tapi kalau khusus untuk toys fotografi figur gini, Kak Radit biasanya pakai Sering-seringnya sih 35, 35. karena dia lebih enak lah ngambil iPhone-nya dan nggak terlalu ngezoom, jadi pas Terlalu gitu. zoom. Benar. Jadi kalau fisheye beda lagi ya ntar. Iya, biasanya beda lagi. Oke, Kak Radit sudah menggeluti hobi fotografi mainan ini sejak kapan? Kalau saya dulu itu saya sering beli Gundam. Saya Oke. suka ngerakitnya aja sih, tapi belum menuju foto saat itu. Saya bener-bener ikut foto itu kisaran 2018 mulai foto-foto biasa pakai kamera, tapi bener-bener ngikutin komunitas dan gitu-gitu itu dari 2020. Komunitas yang Kak Radit ikuti tuh apa aja ya? Oh, kalau boleh tahu. saya ikut Toys Fotografi Indonesia sama Toysgram Indonesia. Seingat saya dua itu sih. Di situ Kak Radit dapat pelajaran apa kira-kira? Apakah teknik berfoto Iya, yang tentu baru saja. ataukah wawasan-wawasan baru? Iya, itu wawasan di sana. Ternyata saya cukup terkejut. Ternyata komunitas Toys Fotografi itu isinya ya bapak-bapak semua ya ternyata ya. Apa ya? Saya I see. Saya juga terkejut, ternyata banyak yang umurnya sudah jauh lebih tua daripada saya itu
yang tentunya fotografer yang sudah profesional ya, itu selingannya selain fotografer model dan segala macam itu fotografi mainan ternyata gitu. Jadi kayak katanya mereka untuk warming up sebelum foto model biasanya. Oh, I see. Jadi ya di situ ya saya belajar banyak banget tata cara foto, dari foto portrait, foto mainan yang itu, foto landscape dan segala macam itu saya belajar banget dari komunitas itu. Dari 2018. Iya 2018an lah ya. Udah cukup lama ya guys. Berarti sudah cukup banyak sekali portofolio fotonya ya. Iya Oke. alhamdulillah. Kak Radit nih awal-awal pakai gearnya apa? Apakah langsung kamera atau smartphone juga sama seperti Kak Nur? Iya saya pakai smartphone dulu awal-awal itu. Tapi ya akhirnya setelah nabung segala macam tahun 2023 setelah saya kuliah saya baru bisa membeli kamera nih. Oke. Satu lagi nih Kak Radit, apa yang membuat Kak Radit tetap bertahan di hobi ini? Apa ya, jujur ketenangannya sih. Ketenangan. Jadi setiap saya foto-foto mainan atau iya foto-fotonya ngeposain terus lagi di tempat kayak gini apakah nggak ada orang itu ya saya cari itu ketenangan aja sih, kayak adem gitu, chill vibes gitu kan. Iya sih. Ya itu sih itu yang bikin saya nyaman banget sama toys fotografi sih. Tapi kalau kayak gitu tergantung tempatnya nggak sih? Kalau Hmm, misalkan di crowd atau di tempat yang ramai sapam gitu atau orang gitu berarti iya ketenangannya sih, iya. terusik dong. Iya, terkadang kalau misalkan contoh kayak lagi di taman, contoh lapangan banteng lah. Oke, itu kan cukup rame ya. Iya, Mau itu, hari apapun. iya itu hari apapun. Jadi saya pernah foto mainan, ya bener-bener danaunya itu kayak itu dia saya lagi foto-foto seperti biasa emang ada segala macam, tapi ya terkadang ada biasalah anak-anak yang nanyain kak ini apa gitu kan. Terkadang saya juga emang saya mengokekan rasa penasaran mereka. I see. Saya biasanya menjelaskan oh ini mainan gini-gini, ini figur gini-gini. Saya tetap tidak ngasih tauin harga dan segala macam karena ya out of topic juga gitu kan. Benar. Jadi kayak, ini figur ini lagi diapain kak, lagi di foto-foto gitu. Saya kadang-kadang menjelaskan, tapi terkadang ada yang agak kurang ajar ya. Gimana tuh Kak? Saya lagi foto, tiba-tiba diambil. Wah. itu nggak sekali dua kali, itu udah sering loh ya. Kalau Dan- kayak gitu gimana tuh Kak? Kalau gitu ya otomatis saya tegur lah of course, tapi nggak terlalu keras lah ya, namanya juga anak-anak, mereka juga ada yang nggak tahu gitu lah ya, dan pengawasan orang ya tidak ada orang tuanya juga di situ gimana gitu. Iya sih. Iya tapi untungnya itu barang saya, mainan saya, jadi figur saya, jadi ya nggak apa-apa lah kalau emang ada yang rusak-rusak saya pasti kayak udahlah gitu loh. Baiknya. Heeh. Tapi kalau punya orang iya baru saya. Oh iya, nggak boleh. Jelas. Thank you banget nih ya Kak Radit Oke, atas sip. bincang-bincangnya. Oke, terima kasih banyak. Selain motoin mainan, Nur dan Radit juga dipercaya buat fotoin para cosplayer ya guys. Aku lagi sama siapa nih? Julian. Julian. Oke, Julian nih sedang bercosplay menjadi Sui Kenjo dari Ngimpu Sentai Hui Kenja. Shuri Kenjer ya. Yo, Julian nih kostumnya bikin sendiri atau beli? beli sama teman. Beli sama temen ya. Oke. Kenapa kamu memilih karakter Hari Kenjer? Shuri Kenjer ya? Sui Kenja. Shuri Kenjer. Six Ranger paling bagus. Six Ranger paling Bagus. bagus. Oke. Berarti kamu ini artinya sudah menonton semua serinya ya? Udah nonton Hui Kenja sama semua movie sama spin-off-nya. I see. Kamu emang sudah biasa foto sama kakak Nur dan Radit? Itu udah biasa. Sudah Emang biasa ya? langganan komis foto. Langganan komis foto ya guys. Jadi selain mainan, Nur dan Radit juga memfoto cosplayer seperti yang sudah aku bilang tadi ya guys. Kalau boleh tahu kamu keluar budget berapa buat kostum Shuri Kenjer ini Jul? Sui Kenja biasanya tergantung Sentai juga sih. Biasa kalau kali ini Sentai sama helm racing 5 juta bisa dapat. 5 juta. 5 juta. Oke. Kalau sudah mahal gini sayang banget dong kalau nggak difoto ya. Yo, Oke, thank you ya Jul. thank you, Mu. Oke guys, berhubung yang lain udah pada foto, saatnya saya ikutan. Setelah ngeliat Kak Nur dan Kak Radit,
Sudah waktunya nih mempraktekkan apa yang sudah kulihat ke lapangan. Posing figurnya memang agak challenging sedikit sih. Tapi niscaya, dengan melewati tantangan, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, sekian episode Temu Emu kali ini. Sampai ketemu di episode Temu Emu selanjutnya. Subscribe kalau suka, like kalau suka. See you on the next episode. Bye-bye.